Physics time. Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan ngelanjutin pembahasan kita di listrik dinamis tentang sumber tegangan listrik. Jadi, ya kalian udah tahu kan, pasti kalau di rumah itu punya sumber daya ya dari PLN. So, jadi sumber tegangan listrik apa yang akan kita bahas? Let's go to the worksheet. Nah, sekarang kita akan ngebahas sumber tegangan listrik ya. Jadi di sini aku akan ngebahas dua, yaitu gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Bedanya apa sih? Kita bahas dulu yang gaya gerak listrik. Jadi GGL atau Electromotive Force EMF ini itu merupakan perbedaan potensial listrik ya. Jadi beda potensial listrik pada ujung-ujung sumber potensial listrik. Nah, sumber potensial listrik itu contohnya apa? Contohnya adalah baterai, aki, dinamo, sel surya, dan lain sebagainya. Yang penting bisa ngasilin listrik, kayak gitu ya. So, ini adalah murni ya. Jadi, misalkan kita punya baterai yang 1,5 volt atau 9 volt. Nah, itu sebenarnya nilai GGL-nya ya. So, simbolnya adalah epsilon. Oke, ini cara bacanya epsilon. Kemudian kalau tegangan jepit itu apa? Nah, kalau tegangan jepit itu adalah perbedaan potensial listrik yang didapetin kalau si GGL tadi ya, sumber potensial listriknya itu udah dialirin di rangkaian listrik. Nah, dia bagaimana? Akan berubah. Seberapa berubahnya? Kita simbolin tegangan jepit ini dengan V. Nah, biasanya si V ini akan lebih kecil daripada si epsilon ya, karena kan udah ngalir gitu ya, udah ada hambatan dan lain sebagainya. Jadi ingat pokoknya GGL itu pasti lebih besar dari tegangan jepit. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau di sini itu aku punya rangkaian yang isinya ada voltmeter ya, ini voltmeter. Kemudian di sebelah sini itu ada si V ya, atau GGL-nya tadi 9 volt 1 ohm. Kemudian di sini ada saklar dan hambatan 8 ohm. Oke. Nah, ketika saklarnya belum dihubungkan, ya, itu ternyata voltase di sekitar resistor itu nilainya adalah 0 volt di hambatan ya. Jadi yang ini tuh hambatan ya, guys. Nah, kalau di sekitar baterai itu ternyata voltasenya adalah 9 volt. Jadi beda potensialnya itu 9 volt. Sekarang gimana kalau misalkan si saklarnya itu aku hubungin ya? Apakah si resistor itu ngaruh? Yap. Kita lihat kalau dihubungkan ternyata voltasenya berubah tuh guys. Berubah menjadi 8 volt. Ingat tadi sebelum dihubungin itu 9 volt, sekarang menjadi 8 volt. Berarti dia berkurang ya. Nah, 8 volt ini yang kita sebut dengan tegangan jepit. Jadi ada pengaruh dari si hambatan listriknya tadi gitu ya. Oke, terus kita kenalan dulu sama voltmeternya sedikit ya. Di sini ada kabel merah sama kabel hitam. Untuk kabel merah biasanya kita taruhnya di yang positif, yang sedangkan yang hitam itu yang lebih negatif ya. Jadi gimana kalau kita pasangnya kebalik? Nah, kalau kebalik dia cuma ada arahnya minus ya. Jadi tulisannya itu minus weh pokoknya. Itu artinya si kabelnya merah sama hitamnya itu kebalik guys. Nah gitu ya. Itu tadi percobaannya ya. Sekarang lambangnya gimana sih sumber tegangan? Sebenarnya udah ada di rangkaian tadi ya. Lambangnya itu seperti ini. Kalau ada baterai ini bukan endorse ya. Jadi ada baterai yang plus min, oke. Yang plus itu lebih panjang, yang min itu lebih pendek ya. Jadi ini epsilon. Kalau belum dihubungkan dengan apapun ya. Jadi ini masih sumber GGL ya. Oke, kemudian alat ukurnya apa sih? Alat ukurnya karena satuannya volt berarti dia voltmeter namanya, sama seperti ampere ya. Cuma di sini tulisannya V bukan A ya. Oke, kita lanjut ya, ada yang analog dan digital. Ini sama kayak si ampermeter. Jadi kalau analog itu perhitungannya ya jarumnya nunjuk kemana dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukurnya yang di sini. Sedangkan kalau digital jelas lah ya, dia akan langsung ngelihatin. Oke, untuk pembahasan tentang voltmeter ini akan aku pisah karena
ada rangkaiannya sama kayak ampermeter. Jadi aku bahas voltmeter itu setelah ampermeter. Tenang aja ya. Yap, itu tadi pembahasan kita tentang sumber tegangan listrik. Jadi, habis ini kita akan ngebahas apa lagi? Stay tune terus di channel Alpha. See you next time. Assalamualaikum.